go. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Dapur Makan Enak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung. Tapi mohon di like, di subscribe, di share, dan di komen ya. Jangan lupa tinggalkan jejak melalui komentarnya ya. Tapi kalau boleh ya tonton dulu 3-4 menit baru di like, komen ya, supaya tidak masuk ke spam ya. Hari ini saya mau buat telur kukus ya. Sebenarnya ini bukan dikukus, nanti kita cek gimana cara pembuatannya ya. Yang pertama sekali di sini kita sediakan putih telur. Jadi ini tips juga ya untuk berhemat di tanggal tua gitu. Jadi ini putih telur hampir 1 liter ya, hampir 1 liter ya. Jadi ini putih telur ini harganya 8.000 ya, 8.000, dan ini bisa kita beli di tukang jamu. Jadi di situ disediakan putih telur bebek, putih telur ayam kampung gitu. Nah, jadi ini cuma 8.000 ya. Kemudian kita sediakan di sini garam dan kaldu jamur. Ya, cukup garam dan kaldu jamur, jangan ditambah campuran yang lain supaya nanti bentuknya tetap bagus gitu. Ya, kita gabungkan. Ya, kemudian kita kocok. Kita kocok hingga tercampur rata. Jadi ini putih telur ini kalau sudah selesai kita kukus ya, atau kita cetak mirip tahu gitu ya. Jadi ini nanti bisa kita masak, bisa kita tauco, kita sambal, dan kita padu dengan makanan yang lainnya gitu. Jadi ini sangat hemat. Ya, ini kita kocok ya hingga garam dan kaldunya tadi larut ya. Jadi dia nanti ini sedikit mirip dengan tofu, tapi ini dengan tekstur yang lebih keras. Ini cocok juga ya bagi yang sedang diet ya, dengan mengkonsumsi putih telur. Ini baik untuk kesehatan. Tapi bagi yang tidak suka boleh juga dipadu dengan menu-menu lainnya. Ya, jadi putih telur ini selain kayak protein ya. Jadi ini dari pengalaman ya, saya punya saudara pernah terkena COVID ya, positif COVID-19. Nah, jadi disarankan untuk mengkonsumsi putih telur itu sekitar 10 butir setiap hari. Jadi tanpa kuning telur ya, putih telur dikonsumsi 10 butir setiap hari. Nah, jadi dengan mengkonsumsi putih telur ini ya, mereka menjadi lebih cepat pulih, lebih bersemangat, lebih segar gitu ya, lebih bertenaga gitu. Jadi ada sekitar 10 hari mereka mengkonsumsi putih telur ini ya, dan kita gunakan putih telur ayam kampung. Jadi saudara saya ini suami istri ya, terkena COVID. Ya, selain itu juga boleh juga dipadu dengan jus gitu ya. Mereka dianjurkan juga mengkonsumsi jus jambu merah. Ya, jadi jus tersebut tidak boleh kita kasih pemanis ya, tidak boleh diberi gula gitu. Dan mereka dianjurkan tidak boleh mengkonsumsi makanan yang manis-manis. Ya, jadi seperti itu sedikit cerita tentang COVID-19 ya, pengalaman dari keluarga kami. Oke, ini sepertinya sudah larut dan siap untuk kita masak. Oke, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah kita panaskan fry pan-nya. Kita beri sedikit saja minyak, jangan banyak ya, sedikit saja. Kira-kira 1 sendok makan ya minyak. Kemudian kita oles-oleskan ke wadahnya. Ya, hingga semua kena ya, hingga merata semua minyaknya ya. Oke, kita tunggu panas.
sudah panas, kita tuang. Ya, ini kita tuang. Ini secukupnya ya kita tuang ya. Kalau masih muat boleh dituang semuanya. Ya, setelah kita tuang, jangan lupa kecilkan api kompornya. Ya, jadi api kompornya itu harus kecil banget agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Ya, setelah itu kita tutup. Oke, ini kita tutup. Ini sekitar 3-5 menit ya. Ini kita tutup selama 3-5 menit sehingga nanti pokoknya ini ditutup sampai kira-kira matangnya itu sudah merata gitu. Jadi saat kita buka nanti akan ketahuan, kelihatan dia apakah sudah matang atau tidak ya. Kita tunggu saja. Ya, ini setelah 5 menit ya, kita cek dulu tingkat kematangannya. Ya, ini masih ada yang goyang. Ya, jadi karena masih ada yang goyang, kita tutup kembali hingga matangnya sempurna. Nah, jadi untuk lamanya memasak putih telur ini tergantung dari api kita masing-masing ya. Kalau mau dia matangnya cantik, di bawahnya nggak terlalu coklat gitu, jadi kalau dia harus kecil ya apinya, itu mungkin membutuhkan waktu 10 menitan gitu ya. Tapi kalau memang kita buat apinya itu sedikit agak besar gitu ya, itu mungkin membutuhkan waktu sekitar 5 menitan atau 5-7 menit gitu ya. Jadi kita tunggu kembali, mungkin sekitar 2 menit lagi kita tunggu ya. Ya, ini ya setelah 2 menit kita cek, ini sepertinya sudah matang ya, sudah matang merata. Kita cek dulu bagian atasnya apakah masih lembek. Ternyata udah padat ya, udah padat semuanya ya. Kemudian habis ini kita matikan kompor ya, siap kita potong. Ini ya, bisa kelihatan ya gimana bentuknya, seperti ini. Oke, kita potong. Oke, baiklah, ini dia ya penampakannya. Ini sudah matang, sudah padat semuanya, tinggal kita pindahkan untuk dipotong. Ini kita pindahin ya, seperti ini kita pindahin, kemudian kita potong. Ini tadi ada terbelah sedikit ya, nanti kita rapikan. Ini kita potong sesuai selera ya. Ini setelah kita potong, setelah dingin, ini sudah bisa dikonsumsi langsung. Mau dimakan gitu aja juga boleh, mau disimpan di kulkas untuk kemudian dimasak dengan menu yang lainnya juga boleh gitu ya. Jadi ini kita potong. Ya, jadi ini biasanya kalau saya sih suka dimasak tauco ya. Dimasak tauco, boleh juga dimasak di di balado ya, cabai hijau, pakai cabai iris, enak ya. Ini di sambal campur teri, enak dan wangi banget nih.